innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, fa'budni, sembahlah saya. Dan yang disembah itu siapa? Allah. Wa aqimis salah li zikri, dirikanlah salat untuk mainge ambo. Jadi Nabi Musa tu jolong menerima wahyu dan disuruh Allah tu salat. Inilah ibu-ibu perbedaan Nabi Muhammad di atas langit menerima perintah salat, Nabi Musa di bawah bukit di lembah tua, dan nabi-nabi yang lain semuanya disuruh salat. Untuk itu jangan sia-siakan ibu-ibu yang telah terbiasa dengan bapak-bapak berjamaah di Masjid Furqan ko, kalau lain tak sakit tetaplah salat berjamaah siko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqi fi yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan, yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Nagari Padang Sibusua, yang kita hormati seluruh nenek mama, orang sia, imam khatib, pimpinan masyarakat nan didahulukan salangkah nan ditinggikan sarantiang, nan baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Badahan barantiang labe, babuah bemasak ranum, makanan anak kemanakan. Dan seluruh ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Furqan yang telah mendirikan salat berjamaah, dan sesudah itu zikir dan doa. Kita lanjutkan dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir diberkahi oleh Allah. Tadi malam lai datang ibu-ibu ke pasar. Lai nama nang kue, nama nang sehat tu lai. Mana rami orang di pasar malam je kini? Ya kan? Ini yang dikhawatirkan oleh Buya Amka beberapa tahun yang lalu. Mungkin ambo sangat ketek.
Apa kata Buya Hamka? Kalau mencari orang Islam, carilah di kedua hari raya atau tabligh akbar. Itu dari Buki, orang Latajun, dari Lurah Jalan Mendaki, jauh tibo dakek lah datang. Ambodanga dari Palangki ke ada malam. Tapi kalau melihat orang Islam mukmin, aliyeklah salat subuh. Laisa mau banyaknya. Akama orang nang kebetang. Ya, kita berbaik sangka beliau di masalah di masjidnya masing-masing. Tapi mungkin juga ada nantak ke masjid. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pabilo kiro-kiro di Indonesia jamaah subuh rami serupa salat hari raya. Coba Pak jawab pabilo. Kambona ditanya ndak terjawab dia mula. Ya kan? Kama ambo mengaji situ. Tapi ambo indak pula do Pak, ada dua musaji nan tidak pernah langang. Masjidil Haram je, Masjid Nabawi je. Apailah Pak Jumaat, tiap hari Jumaat ke sana. Ya kan? Atau salat subuh ke sana. Tidak pernah lengang. Kalau lah habis orang sana, ndak ada orang tawaf lain. Anda berputar lo bumi, ndak berputar matahari lah. Datanglah kiamat. Jadi tawaf, ndak ada orang tawaf nanti lepak. Tu kiamat hari. Mudah-mudahan alun kiamat hari kini lah. Kerana berlimpah ruah orang tawaf. Ibu-ibu yang terhormat, tadi malam pengajian kita membaca sejarah Nabi menerima perintah salat. Di mana terima perintah salat? Tadi malam mengaji baru di mana? Di? Ya langitnya namanya. Apakah nabi-nabi semuanya menerima perintah salat? Iya. Karena salat itu amalan utama. Malah karihnya perintah salat itu Pak, menurut Islam, kalau seorang ayah tidak salat, itu anaknya ke menikah. Adik Pak Kuah besoknya kalau di Padang ditanya tu. Iya kan? Ada nan badutonya ndak salat doh. Ayo kecil lagi. Ketika membacakan ijab itu bertele-tele, adonan Pak Kuah aku nak nikahan. Jadi salat ini menjadikan tidak boleh ayah kandung menikahkan anak kalau ayah itu tidak salat. Berapa bayonya tu? Anak kandung sibiran tulang buah hati limpo bakuruang tali niat balahan cinto. Balahan nyawa badan diri guno samkandih diladangkan kaganti beladang lado guno nak gadih digadangkan kapang ganti badan kok tuo. Tapi ndak boleh jadi wali nikah kalau tidak salat. Jadi ibu-ibu kalau ada suami nan tak salat, coba menunjuk ibu-ibu siapa suaminya nan ndak salat beginilah. Lai salat sesadanya. Iyo lai. Ya kan? Tapi kalau indak nasihati, boleh kami istri menasihati suami dan indak salat, boleh. Tapi tuntas, jangan tanggung-tanggung. Dah, ambo kena cok mengikuti pengajian majelis taklim. Kama-kama surau ambo pai. Tujuh musaji di negari Padang Sibusuk ko ndak ada nanam boleh lewatkan waktu untuk mendengar kaji itu. Kecek boya-boya di surau ayah nan nindak salat ndak boleh jadi wali nikah. Anak awak cik ko padusi nyolah dapet jodohnya ndak boleh udah menikahan dek udah ndak salat. Kecek ibu ko salat lalu yoda lah sudahnya nikah kok berhenti lah baliknya kan.
itu tidak tuntas namanya. Ya kan? Jadi salat itu berhentinya setelah sakratul. Kalau kita cerita saja Nabi Adam ba'a beliau menerima salat, Nabi Idris ba'a, rasanya tidak ada cerita itu dalam Quran, Pak. Tapi ada satu cerita Nabi menerima perintah salat, namanya Nabi Musa. Bu, di mana kampung Nabi Musa itu, di Sungai Lansi atau di Dharmasraya? Di mana kampungnya? Di Mesir. Ibu Allah ke Mesir. Pailah jangan putar-putar di padang si busuk kau saya. Pailah ke Mesir tu gak sekali. Baca caranya umrah plus Mesir. Ya kan? Kaum muslimin, cuma bedanya kalau tadi anak amboko menyebut bahasa di dalam Al-Quran, Nabi menerima perintah salat di langit yang ketujuh, di Sidratil Muntaha. Nabi Musa menerima salat di Bukit Tursina, di lembah tua, bukan ke atas langit. Apa ceritanya? Kita cerita lagak mulai ya. Lain tak kerja na ibu-ibu pulang. Kalau tak kerja pailah nak. Jadi Nabi Musa ko Pak kutiko kalai itu rajonan berkuasa, orang awak menyebut rajo aniayo. Ati tasisi bak palapah jantung bak jantung pisang karut talingo kancah dipanggil babana kampu kaki. Kira-kira lai rancak muda itu tu Pak. Banak lai tahu Pak? Nama banak tu? Utak ada ampu kaki letaknya bagi kira. Itulah Firaun tu. Sampai dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Nyo kecen Firaun tu dirinya tu Tuhan. Ya kan? Anak laki-laki nan lahir di zaman itu harus dibunuh. Kebetulan Nabi Musa lahir di zaman Fir'aun tu. Apa koinyo lah dicatat untuk dibunuh? Alah, sebab orang tahu di rumah itu ada ibu hamil. Tapi lah lahir Nabi Musa tu dilupun oleh Allah. Kerajaan Fir'aun tu. Tak takana dinya di rumah nomor sekian ada orang hamil lah melayan dilupun oleh Allah. Sampailah umur Nabi Musa ke 10 bulan. Ibu nak mencuba beranak yang pun tak. 10 bulan tu Allah gak takut anak tu. Allah. Anang kece Allah ke ibu Nabi Musa ko wa auhayna ila ummi Musa. Kami ilhamkan kepada ummi Musa, ibu Nabi Musa. Ya kan? An ardihi, ketika dia menyusukan anaknya itu, fa idza khifti, kalau engkau takut, alaihi, atas Fir'aun, kalau engkau takut kepada Fir'aun anak engkau akan dibunuh, fa alqihi fil yammi. Ya kan? Anyuian anakku ke batang air, wala takhafi, jan maraso cameh, wala tahzani, jan maraso rusuh. Bamang ko ii di belakangnya bu. Bamang ko ndak wala tahzanu. Asabanya bu. Karena nan dituju ko parusi. Jadi laki-laki tidak bisa disamanya parusi di orang KB kan sama sebenarnya. Laki-laki perempuan sama saja. Ada dasarnya orang KB mengecek laki-laki sama je parusi. Ada tak ibu, anak ibu parusi tu ibu cari lo lakinya parusi. Ada? Tak ada. Jadi petugas KB yang mau ingian kalau lagi agama Islam piko kapi alanjut ialah pendapat tu. Tapi kalau Islam jangan dikecek laki-laki sama jo parusi beda. Ya kan? Jadi karena perempuan maka di belakangnya ii se khifti.
nanti anak engkau itu akan saya kembalikan kepadamu. Kabar gembira untukmu, anakmu setelah dewasa nanti akan menjadi rasul. Akhir-akhir sampai Nabi Musa itu jadi rasul, lalu niat Fir'aun. Hendak. Rencananya anak laki-lakiku seluruhnya dibunuh. Yang anehnya apa? Kita taruhin cerita kok. Jalan lo nak. Jago lalu baru lalu lo lihat. Bu, dengan rasa berat hati, walaupun nama nyampean ke dalam hatinya Allah, tapi anak dianyuin ke batang air kira-kira serupori banjir betang. Kau kan air kadang tu, dianyuin anak ke zinan. Kira-kira mungkin selamat. Tidak. Iya kan? Tapi begitu cara Allah. Dimasukkan ke dalam peti dianyuin. Harusnya kan tiba di Muaro, di tepi laut. Tapi peti itu tidak. Bakeloknya ke istana Fir'aun. Istri Fir'aun ko sedang di tepian. Nampak dia peti ko nyelo. Nyoboka tutupnya. Kironya anak di dalam. Gadang banatinya karena inyo ndak punya anak. Nyoimbo suaminya sekali. Dafir. Ndak Firdaus sudah Firaun. Awak dapat anak di batang air. Kata Fir'aun, laki-laki bersih. Laki-laki Dafir harus dibunuh. Keluar padang kali di Fir'aun. Dafir, awak tidak dapat anak. Kini dapat anak, bersyukurlah awak. Kita pelihara anak. Tidak bisa kecik Fir'aun. Kecik bininya, udah rajo disagani orang di negari ko, bunuhlah. Tapi cara nembori kini je. Mandanga kacara itu Pak Raja besar yang sangat ternama ketika itu. Mandanga bininya minta carai, ndak lutuiknya sena meretik dojo jangguiknya. Manga minta carai na dia, ndak sampai ke sinan dia udah. Hindak bunuh, hindak malah. Lunak sehatinya. Siapa nama kuasa? Manusia atau Allah? Allah. Jadi apa kok dapat jadi raja di sujunjung kau nanti jangan kadang-kadang lu serupa Firaun tu. Dan sama nama kuasa Allah. Tak ada manusia ini diberi kekuasaan mutlak. Ya kan? Akan diambil oleh Allah baik secara wajar maupun secara tidak wajar. Yang punya kerajaan Allah. Cuma nak kau menangis je lah. Anaknya tangian kayak bu. Takut saya deh bu ya. Nya teraga menyusu. Siapa yang menyusuan? Istri Fir'aun kau nak raya susunya kau. Tidak beranak. Dibuatlah pengumuman. Siapa yang mau menyusui anak raja, datanglah ke istana. Disediakan 3 fasilitas. Yang pertama, PBB tidak membayi. Karena ia nak awak lah tu. Tak membayi pajak lah. Gaji dia gia baracukui. Tinggal di istana. Berbondong-bondong lah ibu-ibu kesinan dan punya anak ketek. Ya kan? Tapi Nabi Musa nak mau menyusui ibu-ibu tu. Menanginya. Ada kakaknya namanya Maryam, perempuan. Yo. Adik awak kira ke istana, ndak anyui adik awak tu. Yo selamat anda Allah ke istana. Yo tu mak kecik ibu, wambo cameh. Tapi Allah berjanji serupa itu. Jadi kini banyak orang datang ke sinan, ke menyusuan adik awak tu digaji dek rajo, pajak nak membayi tinggal di sana. Pindah dona namu adik awak menyusuh orang tu. Pahilah mak ke sinan. Pahilah ibu Nabi Musa kau pak. Di pintu gerbang istana tu, saya induknya tiba orang Nabi Musa kau lebih tua. Menyusulnya induknya. Inilah buah kesabaran. Anak orang dibunuh, anaknya tidak. Tinggal di istana, PBB tidak mayi. Gaji dia gia baracukui.
Ini buah kesabaran. Jadi ibu kok pemberang suami sabar sedih. Apa kau kecenya? Apa lah meninggal dah jan udah sabui yo. Itu sejaweknya jan apa ang lo kenyo. Amak kau je, amak pergi beralik baru dah. Ku ada pasan udah wak sampai mikoj. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu wak alai. Itu sejaweknya. Kita harus banyak sabar. Kesabaran itulah yang menjadikan orang masuk surga. Wallazina sabaru butighaha wajhi rabbihim wa aqamus salah. Ya kan? Orang yang masuk surga itu orang yang sabar menghadapi segala macam musibah dan orang yang mendirikan salat. Jadi Nabi Musa ko beraja tagak pak nyopaci janggui Fir'aun ko nyo beraja tagak ba tacabui janggui ko saki yo dem bunuh aja anak ko kecil Fir'aun keluar lo pisau lihat dah udah kadang-kadang udah rajo pi pandi kecil ini iko anak-anak baru ya kan ambil lah kue sepiriang ambil api sepiriang. Dia ambil kue sepiriang. Anaknya ambil dari Nabi Musa, api. Nyoba kamu luiknya. Sehingga tabaka lidahnya sampai dewasa cadel. Maka Nabi Musa itu setiap akan mengeceknya mendoa lu. Rabbi syrah li sadri. Lain dapat dia bu ya. Ya. Jam bagunjang saya mencuang tu nama nanti doa-doa Nabi itu apal. Ya kan? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mencaliak Nabi Musa makan napi tu inyo tapaki bawa nak kalkang anak bodoh magi cik Fir'aun barunya makan. Jadi sejak tu Fir'aun menyebut Musa anak bodoh, tapi itu perlindungan kepadanya. Lah gak bujangnya nyuruntuhi patung-patung nado di sana tu. Nyimbon orang ke Fir'aun, si Musa nyuruntuhi hiasan-hiasan awak. Biasalah pajak bodoh macam. Sedang apinya makan dulu cik. Tak kau tambahkannya tu dah cik. Itu Allah memelihara Nabi Musa tu. Suatu kali baca lah kemenakan Fir'aun koyo Bani Israel. Nyorarai di Nabi Musa, nyokatangahi, nyodongkak Nabi Musa kode kemenakan Fir'aun ka. Nabi Musa ko pandai silik si junjung pak. Nyulaan orang tu tak dorong tiba lutui Nabi Musa di paruinya. Jatuh orang tu mati. Sehingga Nabi Musa mendoa, Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Tuhan nambolah maniayo diri ambo. Ambo ndak ada berniat membunuh do inyo ta dorong de emosi karena dilutui ambo tangi angoknya kira meninggal. Faghfirli ampunkan ambo ya Allah ambo ndak sengaja ke membunuh. Nyo jawab di Allah sekali faghfara lahu engkau sudah diampunkan. Innahu huwal ghafurur rahim. Kecil orang ke Fir'aun pak apa kecilnya Musa tu anak bodoh tu kemenakan apa mati dia aja. Baru Fir'aun takajui nyo perintahan Kapolri manangko Kapolri nanya perintahan yo kok Kapolri lah namanya masa itu ndak jaleh nala dan bodoh boleh nak mengerti saya awak jo baso awak ada orang yang sayang lah ke Nabi Musa ke kata orang tu Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Raja memerintahkan menangkap engkau tanpa disidang, engkau akan dibunuh. Larilah dari si koluj. Fa kharaja minha khaifan yatarqab. Larilah Nabi Musa itu dalam ketakutan. Tapi orang-orang calon rasul ini bu dalam ketakutan itu ndak adanya oh mak
oh ayah nak ada. Siapa nanya seru? Allah. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Oh Tuhan, lindungilah hamba dari orang yang kamaniaya hamba. Sampailah Nabi Musa kolari ke suatu daerah yang namanya Madyan. Jauh tu dah ke? Jauh. Alah ibu-ibu ke sini. Mau tanya sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin tiba di negeri Madyan tu hari musim panen. Orang barabui mambi air. Ada anak gadis berduanya sabar saya. Jadi tak kunjung dapat airnya, orang lah dapat je. Nabi Musa kau dek calon nabi, ibunya mencelik. Nyo dak kei anak gadis tu. Dia bah mengko ndak satu mambi air, harilah malam pulang be ko ndak takui. Ake cik anak gadis tu, inna abi, ayah kamilah tua, syaikhun kabir. Dia sudah tua tapi dihormati orang di sini. Kami sebagai anak gadisnya, kalau satu barabui-rabui jo laki-laki, baiko rusak namo bayi ayah kami. Biarlah kami sabar sedulu. Kata Nabi Musa, padanya Nabi Musa ko takut ko masa sedang dikajar dek tentara Fir'aun. Tapi katanya, ya Allah, ini anak gadis yang berdua ini sopan. Kok dapat ambo bini serupui ko nanti ya Allah. Walaupun ketakutannya alum bakarajo lele takana dinyo bini. Orang awak lah karajo lah 35 mu alam 40 alunya bini ni. Nabi Musa tu pak, kok dapat ambo bini nan sopan serupui ko lah. Hanya tolong nak gadis tadi mambi air. Nyo pagadang pintu semua tu. Nyo tak tutui, tak talok dorang mangke. Adik Nabi Musa talok. Yang biar ye. Nyo gian kan nak gadis tu. Nyo minuman ke kambiangnya. Sudah tu dia adik Nabi Musa balik. Nyo cigin sepulang. Nabi Musa ku awak ketakutan. Ya kan? Parui sadang lapar. Aindak lo nyo bertanya ke anak gadis tu. Bertanya kat sepatah kan nak pak? 5 ampera 10,000 siko dia. Ko parui udah sedang lapar. Kalau anak bujang kini dapat menolong anak gadis itu pak panjang tanyonya. Berapa nomor apa dia di mana tinggal? Lai boleh udah chat. Nabi Musa anak gadis itu lari, tidak ada berterima kasih. Apakah dia tersinggung? Tidak. Karena yang menggerakkan begitu tetap Allah. Tidak ada suatu gerakan tanpa direstui Allah. Nyoba sanda ke kayu tu. Ya Allah, paru ambo sedang lapar. Sejauh tu ambo lari ya. Saya fakir ya Allah. Saya serahkan nasib saya kepada Engkau. Tapi ada lo gunanya anak gadis tadi ditolong. Capeknya tiba di rumah. Dia tanya dia ayahnya. Bang kau capek tiba di rumah nak. Nabi biasalah malam nari. Ada anak bujang tadi ya. Anak bujang tu gagah, badannya kekar, tapi mukanya pucik, nampaknya lalu makan. Inyo nak menolong kami mambi air, ya, maafkan kami ya. Atau nak lupa kami berterima kasih ke anak bujang tu. Ikan? Nabi Su'ib, ayahnya tu kiranya Nabi Su'ib, kalau dapat kabar dari Allah bahwa itu calon Nabi sesudah dia. Sudah Su'ib alai Musa lai dapat dibu secara berurut nama-nama Nabi itu saja. Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Isa secara berurut lai dapat nama laki ibu lai terkena lai. Kalau jo nama-nama laki lah lupa tu ndak lama tu dah meninggal tu. Ya kan? Jadi sudah Su'ib Musa. Ya. Pasti anak tu anak elok. Japuiknya bila kita lagi hanya makan siko je. Maka pergilah anak Nabi Su'ib tadi
ke tempat Nabi Musa, ya kan? Berjalannya ke sana. Baitunya tibo akicik Nabi Musa. Dia adik kan nama ambil ayat tadi. Yo, manga kamari arilah malam. Adik gadih hambo bujang salah cando dipandang orang beko. Ya kan? Kalau Musa nang kini tu aku kijang tawi tinggal menjari regunya lec. Ya. Jadi calon rasul itu ndak ada akhlaknya yang buruk. Apa kata anak gadis itu? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kamilah izin dari ayah kami untuk menjamu abang makan di rumah kami. Pai ke rumah kami awak. Ya kan? Akan sebentar dia Allah membalik jasa orang tu nyo. Walaupun nyo ndak kesal seketik yo, sebentar tu yo. Balik. Ya Allah, diundang bawa pulang tu kelepek nasi kaca. Tiba di sini lah tasadio, ya kan? Gulai tunjang. Randang orang Padang Sibusu. Asam padeh gajeboh dan serupa siko. Gulai jange, ya kan? Goreng balui orang tinggi. Barenya bare solok lah tu. Kecik Nabi Su'ib ke Nabi Musa, tali kayu panjang 9 orang memapih ateh pelang kanelah anak lumbu-lumbu, ambil air basuh lah tangan, makanlah nasi nan tayedang, kita makan bersama-sama. Itu kok jo basuh Minang Nabi Su'ib dak cerita ngecek tau. Kok jo basuh Minang kira-kira itu. Lai tahu ibu-ibu, jawab Nabi Musa disuruh makan tu. Lai tahu ibu jawabnya. Kata Nabi Musa, kok jo basuh Minang wa. Dari pitalah kat batipuh, hari gampo di padang panjang, sadang kasawah boleh namuh. Konon memakan nantai dang. Makan Nabi Musa tadi. Sudah makan, kata Nabi Su'ib, nak amu kerajo siko. Di peternakan jadi, di perkebunan jadi. Awak sedang dikaja, dek rajo kejam. Sudah makan ditawari kerajo sinan. Kira-kira kok tiba dapat lemah. Kepulang ke kampung kok dibunuh di Fir'aun. Ini terima. Tapi lah 10 tahun kerajo honor saya. Tak diangkat di Nabi Su'ib jadi pegawai P3K kan. Indak lo bagaji tu doh. Nan dapat makan 3 kali sehari. Tapi Nabi Musa itu sabar. Jadi nabi-nabi itu diuji di Allah dulu kesabaran. Cuma nak Nabi Su'ib tadi nan tak sampai hatinya. Nemperusi tu. Katanya ke ayahnya, qalat ihdahuma. Nya dua nak gadis tu, salah satu darinya mengecek. Qalat ihdahuma, ya abatis ta'jirhu, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ayah, biasanya awak mangkik pegawai tetap kok kan dua kriterianya. Yang pertama kawi, produktif, rajin. Yang kedua amin, jujur, dipercaya. 10 tahun Kak Musa kosiko adona sifat tu dinyo. Ibu awak ya hangkik lah ni jadi pegawai tetap lah. Galak Nabi Su'ib. Kau bang kau galak ya. Kau kena hati kayaknya ya. Ya kan? Lari anak kau ke dapur pak. Malunya. Itu anak gadis dulu pak. Anak gadis kini lu nikah leh. Hanyalah babi ke pacarnya. Tak malu je orang. Ya. Kata Nabi Su'ib nyeturi anaknya ke dapur. Sabar ya nak. Si Musa tu tak ada mengecek. Tapi engkau berakhlak baik. Kamu ingat orang lain yang belum dapat uang. Nak, terima kasih engkau mengingatkan saya. Indak sekadar kamu angkat jadi pegawai dan nak kamu ambil nak laki kau je. Ya kan?
Itu sekejap Nabi Soim tu. Kalau ada anak ibu ke di pelakian itu kecil. Itu tanda amunya tu. Tapi kalau menanginya, tidak tu, jangan dipasuk. Lain terangah deh ibu tu. Itu. Kalau itu katanya tanda lain itu. Bapak ibu kaum muslimin yang terhormat, kata Nabi Syuaib, inni uridu an unkihaka, saya akan nikahkan engkau Musa dengan salah seorang anakku. Takajui Nabi Musa pak, tak mungkin tu do pak, berumah tangga ko banyak biayanya, janganlah untuk membelanjoi orang rumah, untuk membayar mahar saja pun tak ada. Dah usah lepas. Itu kaji menurun tu Musa. Kalau engkau mau, boleh mahar tu dicicil. Kau pelajaran kau apa nak kau minantu. Jangan pak paso calon minantu pak tu membayar mahar kontan. Ini kan? Aliyah dalam surah Al-Qasas. Boleh dicicil mahar. Ini kan? Itu seluruh pak kuah harus tahu tu. Ini kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, dicicilkan jo pitih pak, pitih tidak ada dembo, ada jalannya nan lain, aduh antak jurani sama nia hijat gubalonam kambiang ambo salamo 8 kali hari raya waji. 8 kali hari raya waji berapa tahun tu pak? Berapa tahun tu? 7 tahun lebih ya kan? Kalau ambo di itu ndek calon mentua, gubalon ndek ristawardi, kambiang ambo 8 kali rewaji untuk ganti mahar, ndak nikah jo anak apa nanti je, kan? Banyak nengadi lain kawini ambo. Tapi Nabi Musa kuatinya lah di dalam, kan? Nyo tarimo, kata Nabi Musa ko kurang lawe tapak tangan jo niru ambo tampuang pak. Ambo gubalon kambiang pak 7 tahun. Kan? Atau pak? Jadi mahar boleh dicicil, tapi baik. Siapa kan? Jangan nasi lama di bawah jambatan, mau utang lama membayangkan. Kan? Dibayar karena itu hak istri. Mahar tu hak istri. Ibu ketika nikah lolenya bayar dek suami mahar. Baik. Ku ndak lari ya di rumah tu. Ibu-ibu, bapak-bapak lamo cerita, kemudianlah mengandung bininya kok. Taragaknya memperkenalkan jo induknya kerana lah lamo kok lalupo Firaun. Boleh istri ambo ko ambo bawa ke Mesir pak, ambo perkenalkan jo ama ambo. Boleh kata Nabi Syuaib. Engkau kalah punya SIM. Surah izin menikah. Abalah. Walaupun ada izin berputar-putar Nabi Musa ko dari rumah ke dapur, dari dapur ke kamar tamu. Tak galak Nabi Syuaib menjelit. Kira-kira berputar-putar saja kira bu. Lambo cerituan saja jaleh tadi ibu simaan. Bangko putar-putar saja di rumah ndak baik. Itunya ibu-ibu kok kalau piti kok nyalap ya kan. Masuk Nabi Syuaib ke dalam kamarnya bawa piti sekaruang gadang. Aku ya iko gajimu salamo disiko, indah ambo makan do ambo tabuangan terimalah sekaruang majai saya do mintu sesayang tu kami nentu siko. Tu nyo masuk lo ke dalam balik nyo ambil lo setengah karuang lah. Ya kan? Kok ayah iko bonus dapat lo setengah karuang lah. Baru rengke. Ya kan? Bajalan babuah tangan malangkah babuah bati. Kalau ndak ada pitih ringan sebadan tu. Yo bu. Kalenya lagi adik suami ibu pitih. Itu. Tidak minta kayaknya. Kiranya bini nyokolah sambuk kakinya, orang hamil kepada anak kau sambuk kakinya. Iya tu bu.
Ibu-ibu konyo tahu, bapak tak pernah tahu tu. Kan kerana tak pernah hamil. Jawa kampung dah mada layu kaki embo berjalan. Babalik selawak pulang. Lama layan nanti pai awak. Sama sejawanya lekod dia maju awak jauh. Babalik jauh. Kalau kareh nanti udah gendong lah embo je. Itu cobaan dari Nabi Musa. Kalau anak minta gendong, itulah biasa. Kau bini mengandung. Apalah mencuba menggendong bini mengandung? Kan? Itu nyo gendong dari Nabi Musa. Itu penyantunnya. Sadang bagendong tu nampak dia api di buki. Dingin narida ambil lah buki tu kita buat unggun. Nah, rupa orang mengandung kau banyak kandaknya dengan dia. Tengah malamnya minta putih macang. Kemana kau dicari itu? Ibu-ibu yang terhormat, pailah Nabi Musa kadake api itu. Katanya kabininya tani tinggal siko ya. Mudah-mudahan udah sampai ke api itu. Beko udah bawa ke bawah untuk kita membuat unggun. Kan? Di dalam Al-Quran diceritakan begini. Idzra'a naram faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Tinggal siko sabar menunggu, udah ambil api itu, mudah-mudahan dake api itu biko dapat petunjuk Allah. Falamma ataha nudia. Ketika Nabi Musa datang sampai di tempat itu, nudia, tiba seruan. Dari siapa? Dari Allah. Ya Musa, oh Musa. Jadi Nabi Musa ko menerima perintah Allah tidak melalui malaikat Jibril dah Pak. Langsung dari Allah ke beliau. Ya kan? Jadi Nabi Musa memahami bagaimana bahasa Allah. Ada orang ditanya bahasa Allah itu bahasa Arab. Tidak benar. Allah itu tidak ada sama bahasanya Jawa. Tapi di akhirat nanti awak mengerti saya kalau ditanya oleh Allah. Karena Allah itu beda dengan yang lain. Nah, tapi Nabi Musa ditakdirkan oleh Allah bisa memahami bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu. Dan di dalam Quran iko bahasa Arab, bamangko bahasa Arab karena Nabi Muhammad orang Arab diturunkan bahasa Arab. Kalau Nabi Muhammad dulu orang Padang Sibusu, kan? Nanti tidak dapat itu dope je mah. Ya kan? Nah, kalau panek tu ponek katanya mah. Ya kan? Nah, itunya. Nah, adiknya orang Arab, tunggu yo bahasa Arab. Inni ana rabbuk. Saya ini Tuhan engkau Musa. Fakhla na'laika. Bukalah sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tua. Di sini engkau berada di lembah tua, tempat suci, tidak boleh dibawa sendal ke dalam. Itu awak masyarakat kan sampai kini tidak boleh membawa sendal ke tempat berudu supaya tempat berudu itu bersih. Lai patuh ibu-ibu itu, lai apa-apa lai lo. Tapi ada nantaknya patuh dia pak-pak ko cik nampak rokok. Hanya bawa puntung rokok ke tempat wuduk. Ni kan tadi lah mau campak lo cik. Siapa nak menyampak tadi? Menunjuk. Para siang kalam lah merokok dicampak di tempat wuduk puntung rokok. Ni kan jalan kemembersihan dikotori. Dia pak-pak nampak rokok waranti lah. Iyo lagi cik ambo. Rokok nak ada di surga pak tagamang apa nanti. Kalau ada rokok di surga tu nyo asiang lo asbak di malaikat tu. Panu habu surga tu. Kata Allah lai ke Nabi Musa ko.
Wa anakhtartuka, sebanyak kurang Musa, saya pilih engkau dengan cara saya selamatkan engkau di tengah Fir'aun yang kejam, tapi engkau dipeliharanya. Coba beraninya tuh. Orang lainnya bunuh di Fir'aun, Nabi Musa nya pelihara sampai bujang. Iko sebenarnya harus dibaca dek rajo-rajo Pak, supaya jangan timbul sombongnya. Banyak rajo ku kalau lah jabatannya sombong Pak. Iya kan? Jalan secara umum ketika awak ke pemilu minta nak suara awak dicalon kau. Iyo. Tapi ada nan sama je menolak auto rusak awak Pak. Lai duit mesinnya lari je lah. Awak nak cari aku lekang lah. Habis itu jangan dipilih aja orang dia tu. Lai terdengar Pak tau. Bu. Aduh je nak laluk balik. Ini seketik lah no. Seketik lah. Awak menceritakan Nabi Musa menerima salat ke? Kata Allah lah. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah wahyu yang akan saya sampaikan ini. Nyok perkenalkan di Allah dulu. Innani, sesungguhnya saya ini, innani anallah, saya Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Jangan meminta ke kubur, jangan minta ke kayu gadang, jangan meminta ke ulama nalah mati. Itu bukan Tuhan. La ilaha illa ana, yang Tuhan itu Allah. Ingat. Ada tak orang mempersekutukan Allah je ulama? Ada. Nyuagi kuburan ulama tu pakai kulambu. Mereka tahu je orang mati dia pergi kuburnya kulambu. Ya kan? Atau letak lo kuih senan. Dia ada orang mati makan. Tak. Melalui ulama besar ini, ampunkanlah dosa saya ya Allah. Itu dosa yang kau tambah, bukan berkurang. Mempersekutukan Allah. Ini jalan Allah dalam Quran. Innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Dan kali sembah itu siapa? Allah. Wa aqimis salah li zikri, dirikanlah salat untuk mainge ambo. Jadi Nabi Musa tu jolong menerima wahyu dan disuruh Allah tu salat. Inilah ibu-ibu perbedaan Nabi Muhammad di atas langit menerima perintah salat, Nabi Musa di bawah bukit di lembah tua, dan nabi-nabi yang lain semuanya disuruh salat. Untuk itu jangan sia-siakan ibu-ibu yang telah terbiasa dengan bapak-bapak berjamaah di Masjid Furqan ko, kalau lain tak sakit tetaplah salat berjamaah siko. Saya melihat dari luar, ternyata setelah tiba di dalam Masjid Al-Furqan ini besar, indah dan asri, tempat beruduknya bersih dan WC-nya tidak ariang. Ya kan? Mudah-mudahan pengurusnya, garinnya yang membersihkan masjid ini diberi pahala berlipat ganda oleh Allah. Kalau ada kerambi, ada ketapang, kalau ada insyaAllah hamba dipanggil, insyaAllah hamba datang. Tapi kok bongi apa jambo? Jangan dipanggil Ustaz Kelera tu lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.